Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab multikolinialitas dengan dosen pengampu Ibu Ana M. Magfiro MPD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan pertama, Ajeng Kusuma Eka Wardani dengan NIM 12403193002. Yang kedua, Firis Nuri Fajrina dengan NIM 12403193003. Yang ketiga, Syafa Febrinatika dengan NIM 12403193041. Yang keempat, Siti Lailatul Nikmah dengan NIM 12403193043. Yang pertama, A. Pengertian multikolinialitas. Multikolinialitas adalah situasi di mana terdapat korelasi atau hubungan linier antara variabel-variabel bebas di antara satu dengan yang lainnya, sehingga variabel-variabel bebas tersebut tidak bersifat ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi di antara sesamanya sama dengan 0. B. Sifat dan konsekuensi multikolinialitas. Yang pertama, dua variabel berkorelasi sempurna. Oleh karena itu, vektor-vektor yang menggambarkan variabel tersebut adalah kolinier. Yang kedua, dua variabel bebas hampir berkorelasi sempurna, yaitu koefisien korelasinya mendekati +1. Yang ketiga, kombinasi linier dari beberapa variabel bebas berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas yang lain. Yang keempat, kombinasi linier dari satu subhimpunan variabel bebas berkorelasi sempurna dengan satu kombinasi linier dari subhimpunan variabel bebas yang lain. Untuk membuktikan adanya multikolinialitas menyebabkan adanya varian yang besar, maka dapat dilihat dari varian model regresi berganda, varian dan standar error untuk beta 1 dan beta 2 sebagai berikut. Varian beta 1 sama dengan alfa kuadrat per sigma x1i kuadrat dikali 1 min r12 kuadrat. Standar error beta 1 kuadrat sama dengan akar dari varian beta 1. Varian beta 2 sama dengan alfa kuadrat per sigma x2i kuadrat dikali 1 min r12 kuadrat. Standar error beta kuadrat sama dengan akar dari varian beta 2. Sehingga kovarian beta 1 dan beta 2 adalah min R12 dikali alfa kuadrat per 1 min R12 kuadrat dikali akar dari X1i kuadrat X2i kuadrat. Kecepatan kenaikan varian dan kovarian dapat diamati dengan melihat nilai variance inflating atau FIF. FIF dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. FIF sama dengan 1 per 1 min R12 kuadrat. Dengan demikian dapat dirumuskan kembali dengan menggunakan perhitungan FIF, yaitu varian beta 1 sama dengan alfa kuadrat per sigma 1i kuadrat dikali FIF. Varian beta 2 sama dengan alfa kuadrat per sigma x2i kuadrat dikali FIF. Dampak multikolinialitas dalam hal model regresi jika menggunakan teknik estimasi metode OLS tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut. Pertama, estimator
masih bersifat blue dengan adanya multikolinearitas, namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Yang kedua, akibat dari nomor 1, maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji T akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. Yang ketiga, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen melalui uji statistik T, namun nilai koefisien determinasi R kuadrat masih bisa relatif tinggi. Hal-hal utama yang sering menyebabkan terjadinya multikolinearitas pada model regresi antara lain yang pertama yaitu kesalahan teoritis dalam pembentukan model fungsi regresi yang dipergunakan, dan yang kedua terlampau kecilnya jumlah pengamatan yang akan dianalisis dengan model regresi. Jika terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi dari variabel X tidak dapat ditentukan dan standar errornya tak terhingga. Jika terjadi multikolinearitas kurang sempurna, maka akan timbul akibat sebagai berikut. A. Meskipun koefisien regresi dari variabel X dapat ditentukan, tetapi nilai standar errornya akan cenderung membesar, sehingga tingkat kolinearitas antara variabel bebas juga meningkat. B. Nilai standar error dari koefisien regresi besar, maka interval keyakinan untuk parameter dari populasi juga cenderung melebar. C. Tingginya tingkat kolinearitas, probabilitas untuk menerima hipotesis, padahal hipotesis itu salah menjadi membesar nilainya. Dan D. Bila multikolinearitas tinggi, akan memperoleh nilai R kuadrat yang tinggi tetapi tidak ada atau sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan secara statistik. Ada beberapa deteksi multikolinearitas. Yang pertama, nilai R kuadrat tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Kedua, kolerasi parsial antar variabel independen. Yang ketiga, regresi auxiliary. Yang keempat, metode deteksi klien. Dan yang kelima, variance inflation factor and tolerance. Nilai R kuadrat tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan, di mana pada model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi atau R kuadrat, katakanlah di atas 0,8, tetapi sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji T dan secara statistik signifikan melalui uji F. Contoh, YT sama dengan min 0,5107 plus 0,6155 X1 min 0,0107 X2. T sama dengan min 0,8707 plus 1,1124 min 0,4268, di mana R kuadrat sama dengan 0,8895 dan F sama dengan 28,1812, di mana terdapat Y1 sama dengan tabungan, X1 sama dengan pendapatan, dan X2 sama dengan kekayaan. Kedua variabel tidak signifikan secara individual melalui uji T, sedangkan uji secara serempak melalui uji statistik F signifikan pada alfa sama dengan 1%. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,8895 berarti model tersebut mampu menjelaskan dengan baik perilaku tabungan. Dengan demikian dapat diduga bahwa terjadi masalah multikolinearitas di dalam regresi. Yang kedua yaitu korelasi parsial antar variabel independen. Dengan cara menguji koefisien korelasi atau R antar variabel independen, di mana
Jika koefisien korelasi cukup tinggi, katakanlah di atas 0,85, maka dapat diduga adanya multikolonialitas dalam model, dan sebaliknya. Sebagai contoh, ln YT sama dengan min 8,0731 ditambah 1,6131 ln X1T ditambah 1,2531 ln X2T dikurangi 0,0762 ln X3T dengan T masing-masingnya yaitu min 3,1595, 4,4870, 5,0543 dan min 2,4354, di mana R kuadratnya yaitu 0,6610 dan F-nya 11,7010. Dengan melihat nilai R kuadrat dan uji signifikan melalui uji T, maka tampak sekilas bahwa masalah multikolinearitas tidak terdapat dalam model, karena semua koefisien secara statistik adalah signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 0,6610. Sedangkan nilai koefisien korelasi dapat dilihat dalam tabel korelasi antara ln X1 dengan ln X2 sebesar min 0,1859, korelasi antara ln X2 sebesar 0,2471 dan korelasi antara ln X2 dengan ln X3 sebesar 0,4549. Melihat rendahnya nilai koefisien korelasi, maka diduga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Kenapa tidak terdapat multikolinearitas? Karena nilai korelasinya di bawah 0,8. Deteksi yang ketiga yaitu regresi auksiliari. Regresi auksiliari merupakan regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X yang satu berhubungan dengan variabel independen X yang lain. Keputusan ada tidaknya unsur multikolinearitas dalam model ini adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis, di mana jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F kritis dengan tingkat signifikasi alfa dan derajat kebebasan tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model mengandung unsur multikolinearitas. Adapun formula yang dapat digunakan untuk mencari F hitung adalah sebagai berikut. Fi sama dengan Rx1, X2, X3 hingga Xk kuadrat per K-1 per 1 min Rx1, X2, X3 hingga Xk kuadrat per N-K. Untuk melakukan uji ini harus dilakukan regresi auksiliari berkali-kali. Misalnya, jika pada model yang diuji mempunyai 3 variabel independen, maka harus melakukan regresi auksiliari sebanyak 3 kali dan kemudian akan didapatkan nilai F hitungnya. Untuk contohnya, silahkan dipahami dan dilihat pada buku atau pada makalah. Selanjutnya, untuk deteksi yang keempat yaitu metode deteksi klien, yaitu dengan membandingkan koefisien determinasi auksiliari dengan koefisien determinasi R kuadrat. Model regresi aslinya yaitu Y dengan variabel independen X, di mana jika R X1, X2, X3 hingga Xk kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka model mengandung unsur multikolinearitas antara variabel independennya, dan jika sebaliknya maka tidak ada korelasi antar variabel independen. Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan sebelumnya, koefisien determinasi regresi auksiliari masing-masing adalah Rx1, X2, X3 kuadrat yaitu 0,1731, Rx2, X1, X3 kuadrat yaitu 0,3013 dan Rx3, X1, X2 kuadrat yaitu 0,3201.
Sedangkan koefisien determinasi untuk regresi aslinya adalah R² sama dengan 0,6610. Dikarenakan semua koefisien determinasi regresi auxiliary lebih kecil dari koefisien determinasi regresi aslinya, maka tidak terdapat masalah multikoliniaritas pada model. Deteksi yang terakhir yaitu varian inflation factor dan tolerance, di mana jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada multikoliniaritas. Sebagai aturan main atau rule of thumb, jika nilai VIF melebihi angka 10 maka dikatakan ada multikoliniaritas karena nilai RJ² melebihi dari 0,90. Jika RJ² sama dengan 0, maka berarti tidak ada koliniaritas antara variabel independen. Maka nilai toleran sama dengan 1, dan sebaliknya jika RJ² sama dengan 1, maka ada koliniaritas antar variabel independen sehingga nilai toleran sama dengan 0. Sebagai contoh, jika VIF sama dengan VIF 123 sama dengan 1/1 0,1731 sama dengan 1,2093 dan seterusnya, dapat dilihat pada slide ya. Nah, dapat disimpulkan dari perhitungan VIF nilainya lebih kecil dari 10. Dari semua perhitungan VIF tadi nilainya lebih kecil dari 10 sehingga diduga tidak ada multikoloniaritas. Begitu pula pada nilai toleransinya. Nah, nilai toleransinya ini mendekati 1 sehingga bisa disimpulkan juga tidak ada masalah multikoloniaritas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai penyembuhan multikoliniaritas. Apabila model kita mengandung multikoliniaritas yang serius, maka ada dua pilihan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu tetap membiarkan model mengandung multikoliniaritas tanpa adanya perbaikan, dan yang kedua dengan memperbaiki model tersebut supaya terbebas dari masalah multikoliniaritas. Cara yang pertama yakni tanpa adanya perbaikan. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, multikoliniaritas tetap menghasilkan estimator yang blue karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen. Multikoliniaritas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Masalah multikoliniaritas biasanya juga timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit, sehingga kita tidak punya pilihan lain selain tetap menggunakan model untuk analisis regresi, walaupun mengandung masalah multikoliniaritas. Kemudian untuk langkah yang kedua, dengan perbaikan ada 3 macam, yakni yang pertama dengan menghilangkan variabel independen, yang kedua transformasi variabel, dan yang ketiga penambahan data. Selanjutnya, saat kita menghadapi persoalan tentang multikoliniaritas, salah satu cara sederhana yang dapat diambil yakni dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linier kuat. Misalnya dalam kasus hubungan tabungan dengan pendapatan kekayaan, maka dapat dihilangkan variabel independen kekayaannya. Cara yang kedua yakni transformasi variabel. Sebagai contohnya, yakni menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan dan kekayaan sebagai variabel independen. Data yang dipunyai merupakan data time series. Transformasi variabel melalui first difference, sehingga dapat kita tuliskan modelnya sebagai berikut. Jika hubungan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali
X1T ditambah beta 2 dikali X2T ditambah ET, di mana YI sama dengan tabungan, X1 sama dengan pendapatan, dan X2 sama dengan kekayaan. Persamaan di atas berlaku pada tabungan di periode T, sedangkan perilaku tabungan pada periode sebelumnya atau T-1 adalah sebagai berikut. YT-1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1T-1 ditambah beta 2 X2T-2 ditambah ET-1. Kemudian jika kedua persamaan tersebut dikurangkan, maka diperoleh persamaan YT-YT-1 sama dengan beta 1 dikali X1T min X1T-1 ditambah beta 2 dikali X2T min X2T-2 ditambah ET min ET-1. Kemudian YT sama dengan beta 1 dikali X1T ditambah beta 2 dikali X2T ditambah VT, di mana YT sama dengan YT min YT-1, kemudian X1T sama dengan X1T min X1T-1, kemudian X2T sama dengan X2T min X2T-2, dan VT sama dengan ET dikurangi ET-1. Kemudian cara yang ketiga dengan penambahan data. Kembali ke model perilaku tabungan sebelumnya, dapat kita tulis kembali modelnya seperti di slide berikut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menambah jumlah data karena ada masalah multikolinearitas antara X1 dan X2, maka sigma X1I kuadrat akan menaik sehingga menyebabkan varian dari beta atau B1 akan mengalami penurunan. Nah, jika varian mengalami penurunan, maka otomatis standar errornya juga akan menurun, sehingga kita akan mampu mengestimasi beta 1 lebih tepat lagi. Dengan kata lain, jika multikolinearitas menyebabkan variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji T, maka dengan penambahan jumlah data, maka sekarang variabel independen menjadi signifikan mempengaruhi variabel dependen. Baiklah teman-teman, demikian tadi penjelasan materi tentang multikolinearitas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.